Assalamualaikum Bunda, ketemu lagi di channel YouTube Dapur Bunda Desi. Pada video kali ini, saya akan membuat bolu red velvet yang rasanya sangat enak, lembut, dan sangat menarik. Untuk mengetahui resepnya serta bahan-bahan yang diperlukan dan bagaimana cara pembuatannya, simak terus ya videonya. Dan jangan di skip ya. Kemudian jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar Bunda menerima video terbaru dari saya. Terima kasih. Nah, untuk bahannya, di sini saya menggunakan tepung terigu protein sedang, kemudian telur 4 butir, gula pasir, susu bubuk, kemudian tepung coklat serta TBM, coklat putih batang, vanila bubuk, baking powder, serta pewarna merah makanan, kemudian minyak goreng secukupnya. Untuk langkah yang pertama, coklat batangnya kita patahkan, lalu kita campur dengan minyak goreng, kemudian kita tim. Setelah meleleh dan tercampur rata, kemudian kita sisihkan. Kemudian tepung terigu, susu bubuk, coklat bubuk, kemudian baking powder dan vanila bubuk kita ayak dalam satu wadah. Tujuannya biar tidak ada yang bergerindil. Kemudian telur, gula serta TBM atau SP kita kocok sampai putih, kaku, mengembang dan berjejak. Untuk mengocoknya kita butuhkan waktu lebih kurang 10 menit. Jadi ini bisa lebih bisa kurang tergantung dari mixer masing-masing. Kemudian setelah mengembang, lalu kita masukkan tepung terigu yang sudah kita ayak tadi menjadi 2 tahap, lalu kita aduk. Kita aduk rata. Kemudian kita masukkan sisanya. Kita aduk kembali sampai rata. Bisa juga menggunakan mixer dengan kecepatan rendah. Kita mix selama 1 menit. Dan kita pastikan bahannya tercampur dengan rata. Kemudian kita tambahkan pewarna merah. Di sini saya menambahkan 3 sendok makan. Lalu kita mix kembali. Di sini kita mix dengan kecepatan rendah selama 1 menit. Dan kita pastikan sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, kemudian kita tambahkan cairan coklat putih yang sudah kita cairkan dengan minyak. Kemudian kita mix, kita masukkan menjadi 2 tahap. Dan kita aduk dengan mixer dengan kecepatan rendah.
Dan kita masukkan kembali sisanya. Lalu kita mix kembali. Di sini kita pastikan jangan ada bagian yang mengendap ya Bunda. Karena kalau bagian yang mengendap itu nanti kuenya akan bantat. Kemudian untuk menyempurnakan bahan adonannya, kita bantu dengan spatula, sendok karet, dan kita aduk rata. Di sini kita dengan teknik aduk balik. Jadi dipastikan tidak ada cairan yang mengendap di bawahnya karena akan menjadi bantat. Kemudian kita masukkan ke dalam loyang dengan ukuran 20 cm. Kita bagi adonan menjadi 3 bagian atau 3 loyang. Setelah kita masukkan adonannya, kemudian kita rapikan dan ratakan. Ini untuk adonan yang pertama, dan yang ini adonan yang kedua. Berhubung cetakannya saya punya 2, jadi kita selesaikan untuk mengukusnya satu persatu. Kemudian yang terakhir sisanya nanti. Biar sama rata, adonannya kita rapikan. Jangan lupa dihentakkan beberapa kali ya Bunda, biar tidak ada udara yang terperangkap di dalamnya. Sebelumnya kukusan sudah saya panaskan di awal pembuatan kue tadi. Kemudian kita masukkan dengan suhunya api kecil cenderung besar. Ini dikukus selama 20 menit. Setelah 20 menit, untuk memastikannya udah matang apa belum, kita menggunakan tusuk sate. Kemudian kita tusuk bagian kuenya. Jika sudah kering, tandanya kuenya sudah matang. Kemudian kita masukkan kue yang kedua. Agar kuenya tidak menciut, ini kuenya langsung kita keluarkan dari loyang. Tapi sebaiknya loyangnya kita alas dengan kertas roti. Jadi kuenya tidak sobek dan tidak susah untuk dikeluarkan. Bentuk permukaannya licin dan cantik. Seperti ini ya Bunda. Menjelang kuenya matang, kita siapkan mentega putih, gula halus, susu kental manis, dan vanili bubuk atau cair. Kemudian kita masukkan ke dalam wadah. Lalu kita mix beberapa saat. Dan kita pastikan adonannya atau kremnya kita kocok menjadi lembut. Kemudian kita sisihkan. Untuk mengocok kremnya, kita mulai dari kecepatan rendah, sedang, dan tinggi. Kemudian kita kocok sampai lembut, lalu kita sisihkan. Kemudian untuk kue yang kedua matang, sama kita perlakukan seperti kue yang pertama, kita tusuk dengan tusuk sate. Kemudian kita masukkan kue yang ketiga dan kita kukus selama 20 menit.
Jadi kue yang ketiga sudah selesai. Kita tusuk untuk mengujinya sudah matang apa belum. Lalu kita keluarkan. Setelah dingin kuenya, kemudian kita potong bagian dasar yang paling atas. Ini kita potong untuk sebagai topping di atas kremnya. Kita potong secara perlahan-lahan dan kita rapikan. Di sini saya menggunakan meja putar untuk mempermudah pekerjaannya. Setelah kita potong, kemudian kita letakkan di dalam mangkok. Lalu kita sisihkan. Kemudian kalau sudah rapi, kemudian kita potong kue yang selanjutnya, yang kedua dan yang ketiga. Kemudian kita masukkan ke dalam blender. Lalu kita blender. Kita blender halus. Kemudian kita tuang ke dalam wadah. Hasilnya kira-kira seperti ini. Kemudian kita sisihkan. Untuk langkah selanjutnya, kuenya kita lapisi dengan buttercream yang sudah kita persiapkan tadi. Kemudian kita olesi bagian permukaannya. Kita rapikan, kemudian kita ratakan. Untuk memudahkan dalam bekerja, saya menggunakan meja putar atau meja hias kue karena ini sangat membantu. Setelah rapi, kemudian kita lapisi dengan yang kedua, serta kita lapisi dengan kue yang ketiga. Setelah rata, kemudian bagian sampingnya kita lapisi juga dengan buttercream. Lalu bagian atas dan bagian sampingnya kita rapikan. Jika kotor, kita lap dengan menggunakan tisu atau sejenisnya. Setelah kita lap, kemudian bagian atas permukaan kuenya kita taburin dengan topping kue yang sudah kita haluskan. Kemudian kita tutup seluruh permukaannya dengan cara seperti ini. Tapi bagian tengahnya kita kosongkan. Lalu bagian sampingnya kita taburin dengan toppingnya dengan cara melempar seperti ini sampai permukaannya tertutup. Setelah tertutup dengan toppingnya, bagian tengahnya sengaja saya kosongkan, itu untuk topping keju parut yang sudah saya parut, lalu saya taburin di atasnya. Kemudian ini sesuai dengan selera masing-masing.
Akan lebih menariknya kalau di atasnya kita kasih dengan cherry atau manisan stroberi. Hasilnya seperti ini, sangat menarik, cantik, dan sangat ekonomis. Cara membuatnya juga sangat gampang. Untuk bagian cake-nya, ini kita potong dengan menggunakan pisau kue. Kue ini sangat lembut, enak. Nah, ini Bunda hasilnya. Sangat cantik kan? Semoga bermanfaat ya. Selamat mencoba. Semoga berhasil. Jangan lupa subscribe, like, komen, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar Bunda orang yang pertama menerima video terbaru dari saya. Terima kasih, sampai jumpa.